Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Lutfi Idrus, kelas D1 Manajemen, NPM 20 11 1027. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Pengertian saham, saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham. Semua istilah ini mempunyai surat berharga yang mencantum kata saham dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagai sebagian dari modal perseroan, dengan mana saham di perseroan dikeluarkan atas nama kepemilikan. Berdasarkan pasal 60 UUD nomor 40 tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang dalam investasi saham. Yang kita terima bukan slip melainkan saham. Untuk mendapatkan saham, seseorang harus melakukan investasi dan penanaman modal ke suatu perusahaan atau persero. Dengan nama penanam modal dibagi menjadi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 1. Penanam modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri menurut UUD nomor 25 tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 2. Penanaman modal asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanam modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jenis saham. Berdasarkan hak kepemilikan, maka saham dapat dibagi dua jenis, yaitu saham biasa. Common stock merupakan saham biasa yakni tanda penyertaan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan atau aktiva yang dipunyai perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas, artinya apabila perusahaan tersebut mengalami gulungan tikar, kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham hanyalah sebesar investasi yang ada di dalam saham. Hak kontrol pemegang saham. Pemegang saham biasa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasanya adalah sebagai berikut. Hak kontrol. Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaan. 2. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembaran saham. Jika perusahaan saham yang beredar akan lebih banyak dan akibat presentasi
prestasi kepemilikan saham yang lama akan turun. Saham preferen Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapat tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. A. Preferen terhadap dividen. Satu pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Dua, saham preferen umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham bisa menerima dividennya. B. Preferen pada waktu likuidasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang lain dimiliki oleh saham. Biasanya pada saat terjadi likuidasi, besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preferennya termasuk semua dividen yang belum dibayarkan jika perusahaan kumulatif. Karakteristik saham. Dalam hal ini karakteristik saham adalah karakteristik saham perusahaan go publik terhadap tiga jenis nilai yang melekat pada suatu perusahaan go publik, diantaranya: 1. Nilai nominal, nilai pari. Nilai nominal saham adalah nilai yang terdapat di dalam saham yang didapat dari hasil pembagian total perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai nominal digunakan untuk kepentingan akuntansi dan hukum. 2. Nilai wajar saham. Nilai wajar saham adalah nilai yang diberikan oleh para investor atau analis pasar modal terhadap setiap saham yang diperdagangkan di bursa efek dengan berpedoman kepada masing-masing industri dari setiap perusahaan tersebut dan menggunakan beberapa metode perhitungan terhadap atau harga suatu saham yang berlaku. 3. Nilai pasar. Nilai pasar atau harga pasar saham suatu perusahaan go publik adalah nilai yang diperdagangkan di bursa efek. Jika investor banyak yang melakukan pembelian terhadap suatu saham tertentu, maka harga pasar saham tersebut pun akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, naik turunnya harga saham juga sangat ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau beberapa besar pembelian dan penjualan dari saham tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.